Oke para sahabat, ketemu lagi dengan saya channel YouTube Iwan Airin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman mengenai bagaimana merawat anakan lakbat yang dilolo tangan, terutama dari umur 1 hari, yang mana perawatannya bisa kita lakukan tanpa menggunakan inkubator atau pemanas atau lampu. Maka daripada itu, tonton video atau tutorial berikut sampai selesai. Sun, ayo Sun, 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 ayo Sun, balik Sun, 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 masuk, 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 masuk. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai pemeliharaan anakan lakbat yang kita lolos, maka bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bagi para sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik lainnya seputaran pemeliharaan dan perawatan lakbat. Karena pada kesempatan lain saya juga akan membuat tutorial mengenai bubur atau racikan agar lolohan atau anakan lolohan lakbat tidak mengalami tembolok mengering ataupun makanan yang mengendap. Karena hal inilah yang biasa menyebabkan lolo tangan gagal atau sering mengalami anakan yang kita lolo mati. Maka dari itu ikuti terus tutorial saya di channel YouTube Iwan Airin. Hari ini tanggal 13 kita tidak sengaja melakukan percobaan menetaskan telur lagi, ternyata menetas. Pada rencana awal cuma untuk menghangatkan cindil. Ini baru netas. Ini kayaknya anakan sudah merasa lapar. Ini kedengaran bunyinya. Kita akan coba menangani dulu. Sahabat, kita akan coba kasih makan dulu. Kasih makan anakan lakbat yang baru menetas. Itu tidak perlu banyak, cukup cair. Kita taruh di mulutnya. Lihat di mulut. Tunggu aja. Ini terlihat anak-anak lakbat makan. Nih, untuk ngasih makan lakbat yang baru netas tidak perlu banyak, yang penting ada berisi. Ini udah temboloknya, udah ada isinya. Kita taruh lagi. Ini adalah lakbat yang berumur sekitar 5 hari. Kita akan coba ngasih makan bubur. Caranya yaitu jangan kita paksa. Kita cukup menaruh pet ataupun lolohan di mulutnya. Jangan terlalu ditekan. Biarkan anak lakbat mengunyah atau masukkan makanannya. Biasanya apabila anakan lakbat sudah tidak mau lagi atau stop, berhenti mengunyah makanan yang ada di ujung spet ataupun sendok yang kita kasihkan, itu bertanda bahwa anakan lakbat sudah merasa kenyang, yang mana nantinya juga akan kita lihat tembolok anakan lakbat sudah mulai terisi atau penuh. Maka sebaiknya penyempetan atau pemberian makan kita stop. Itu pula sebagai tanda atau batasan porsi pakan anakan lakbat yang berumur 1 hari sampai 1 minggu. Sedangkan untuk interval atau jarak waktu pemberian pakan selanjutnya atau yang sering
para sahabat ajukan pertanyaan, yaitu berapa kali sehari anakan lakbat dikasih makan atau disepet. Untuk anakan lakbat yang berumur 1 hari sampai dengan 1 minggu, pemberian pakan itu tidak bisa kita tentukan berapa jam sekali atau berapa kali sehari. Kita melihat tembolok sudah agak kosong, maka segeralah kita lolah atau spet. Karena apabila terlanjur terlalu kering, maka berakibat fatal. Tembolok akan mengecil. Dan untuk penaruhan cindil di bawah 1 minggu, apabila kita panen lebih dari 1, kita bisa menggabungkan langsung ke teman yang lain, karena suhu badan dari masing-masing lakbat bisa saling menghangatkan. Untuk perawatan anakan lakbat seterusnya, apabila di pagi hari memungkinkan, bisa kita lakukan penjemuran anakan lakbat maksimal 5 menit setiap hari sebelum kita masukkan ke dalam inkubator atau tempat penyimpanan. Apabila kita sudah mempunyai tempat penyimpanan inkubator, maka kita harus mengatur suhu di dalamnya. Sedangkan untuk suhu inkubator atau tempat penyimpanan cindil yang berusia 1 sampai dengan 1 minggu, itu bisa kita atur dengan temperatur 32 sampai dengan 34 derajat. Apabila para sahabat belum atau tidak mempunyai tempat penyimpanan inkubator, maka anak lakbat yang berumur 1 sampai dengan 1 minggu itu bisa ditaruh di dalam dus atau kotak yang dikasih bolong-bolong udara di sekeliling kotak. Dan untuk bagian dalam itu bisa dikasih alas kain atau bekas handuk. Atau tisu agar kelembapan di dalam glodok terjaga. Dan apabila kita menggunakan tisu ataupun handuk sebagai alas, itu setiap hari harus dijaga kebersihannya. Kita ganti tisu yang sudah terpakai atau mencuci ulang kain atau bekas handuk yang kita gunakan. Untuk siang hari, penaruhan cindil bisa kita taruh di kotak dan ditutup bagian atas. Cukup begini. Dan apabila pada malam hari kita ingin melakukan penyimpanan anakan lakbat, maka bagian atas kotak itu harus kita tutup rapat. Atau apabila hari terlalu dingin, itu bisa di atasnya ditaruh lagi kain penutup supaya suhu di dalam kotak bisa menghangatkan anakan cindil. Sedangkan untuk anakan lakbat yang berumur di atas 20 hari, itu sudah bisa kita taruh di kandang lakbat atau kandang kecil. Pada siang hari, anakan lakbat bisa kita gantung atau kita simpan di teras ataupun di dalam rumah. Sedangkan untuk malam hari, kandang atau kurungan anakan lakbat cukup kita kasih kain atau kerodong untuk penyimpanan. Diusahakan ditaruh di ruangan tertutup. Atau bisa juga kita bikin kotak untuk penyimpanan anakan lakbat seperti ini. Untuk malam hari, anakan lakbat bisa kita taruh di kotak penyimpanan. Ini lakbatnya udah terbiasa dengan rumahnya, maka tinggal kita taruh, dia nanti akan masuk sendiri. Untuk penyimpanan lakbat pada malam hari itu bisa kita menggunakan kotak ataupun kardus yang tidak terpakai dengan dikasih lubang udara, yang mana bisa
menghangatkan anakan lakbat. Oke para sahabat, itulah tadi cara atau tip untuk merawat anakan lakbat dari umur 1 hari dengan atau tanpa menggunakan mesin inkubator atau penghangat anakan. Sampai berjumpa lagi di tutorial menarik lainnya. Semoga sukses selalu. Salam ternak lakbat.